seorang bayi laki-laki di Afrika lahir dengan kondisi langka yang membuatnya memiliki bentuk kepala seperti segitiga. Bahkan ia disebut sebagai anak iblis oleh ayah kandungnya sendiri. Putra dari Bajeneza Liberata ini dilahirkan di sebuah kota di Rwanda dan kini sangat membutuhkan perawatan medis. Ia mengalami kondisi langka dengan kepala dan wajah yang tidak biasa, dan dia tampaknya merasa sangat kesakitan. Kepada Afrimax English, Bajeneza bercerita bahwa para dokter dan semua orang di rumah sakit terkejut ketika pertama kali melihat bayinya. Tim medis tidak bisa menolong putranya karena mereka bahkan tidak mengerti kondisi yang dialami anak itu. Sementara suaminya bersikeras tidak ingin bertanggung jawab dan malah menyuruhnya membawa anak itu kepada iblis karena dirinya tidak akan punya keturunan monster. Padahal dulunya mereka merupakan pasangan romantis dan bahkan suaminya yang mengantarkan Bajeneza ke rumah sakit saat ia akan melahirkan. Setelah beberapa hari ditelantarkan di rumah sakit, akhirnya ada seseorang yang baik hati mau mengantarkan Bajeneza dan putranya pulang. Namun ia tidak bisa menghidupi dirinya, bayi yang baru dilahirkan dan anak-anaknya yang lain. Ia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya di kota dan membawa bayi itu ke desa tempat tinggal orang tuanya. Setibanya di sana, semua orang yang melihat anaknya langsung pergi menjauh karena takut dan tidak mau menolongnya. Bahkan mereka menyebut anak itu alien. Untunglah, semua anggota keluarganya tetap mau menerima bayi itu, tak peduli bagaimana kondisi fisiknya. Sebagai info, dalam istilah medis, kondisi yang dialami bayi itu disebut sebagai kelainan bentuk daun semanggi atau sindrom Pfeiffer. Melansir dari situs resmi NHS Foundation Trust, kondisi ini terjadi ketika lempengan tulang di tengkorak telah menyatu sebelum waktunya sehingga mempengaruhi bentuk kepala bayi. Sindrom Pfeiffer memiliki 3 jenis yang berbeda. Tipe 1 biasanya hanya menghasilkan efek ringan seperti jempol melebar atau jari kaki yang membesar. Namun tipe 2 dan 3 jauh lebih parah yang akhirnya membuat bentuk kepala dan wajah menjadi sangat tidak normal, seperti yang dialami oleh putra Bajeneza. Kini ribuan orang telah menggalang dana melalui situs GoFundMe untuk membantu Bajeneza membawa putranya ke luar negeri agar bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Hingga berita ini dibuat, dana sudah terkumpul lebih dari 84.000 US dollar dari target 100.000 US dollar. Cek kolom deskripsi untuk menonton video asli dari channel Afrimax English. Seorang balita laki-laki dari kota Bursa, Turki, memiliki sebuah tangan dan kaki kiri yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan tangan dan kakinya sebelah kanan. Mahmud Efe Tiryaki yang masih berusia 18 bulan ini dilahirkan dengan kondisi di mana setengah bagian dari tubuhnya bertumbuh lebih cepat dibanding yang lain. Kondisi ini termasuk langka terjadi dan sayangnya tidak dapat disembuhkan. Diketahui dari ayah Efe, Sinan Tiryaki, Efe menderita sindrom Klippel-Trenaunay. Sindrom ini adalah kondisi medis bawaan langka di mana pembuluh gagal terbentuk dengan baik yang mengakibatkan gigantisme lokal dan biasanya terjadi di sekitar kaki. Tapi dalam kasus Efe, sindrom ini juga dialami pada tangannya. Sindrom ini diketahui tidak ada obatnya, tapi masih bisa dibantu dengan sejumlah perawatan yang berbeda dari pasien satu dengan pasien lainnya. Ibu Efe, Nurgul Tiryaki berkata bahwa mereka sangat ingin menolong putranya, tapi terhalang karena mereka tidak punya uang. Orang tua Efe takut apabila kondisi aneh yang dialami putranya itu dapat berefek lebih buruk di masa depan. Nurgul berkata, mengutip dari media lokal Sabah, "Saya tidak ingin kehilangan ia sebelum saya melihatnya berjalan dan berlari. Apabila Efe tidak diobati, ada resiko kanker di masa depan. Perawatan yang didapatkan Efe saat ini hanyalah untuk memperlambat resiko kanker." Efe membutuhkan dana sebesar 300.000 lira atau sekitar 576 juta rupiah untuk perawatan yang perlu dilakukan di sebuah rumah sakit swasta di Istanbul. Namun orang tua Efe berkata bahwa mereka sama sekali tidak punya kemampuan finansial. Sang ayah, Sinan menambahkan, "Saya bekerja dengan upah minimum dan kemampuan finansial saya tidak memungkinkan saya menutupi biaya perawatan. Kami berharap negara dan filantropis berkenan memberikan bantuan." Gadis Bangladesh mungkin merupakan wanita pertama dengan sindrom manusia pohon. Sindrom manusia pohon telah dikenal untuk menimpa hanya segelintir orang di seluruh dunia. Semuanya adalah laki-laki. Tapi sekarang dokter takut penyakit langka telah menemukan korban perempuan yang pertama.
Ketika kutil seperti kayu mulai muncul di wajah gadis itu 4 bulan yang lalu, sang ayah tidak terlalu khawatir. Tapi pertumbuhan segera memburuk, menyebar cepat di hidung, telinga, dan dagu. Ayah si anak perempuan adalah buruh miskin dari sebuah desa di Bangladesh Utara. Tetapi ia begitu khawatir, ia membawa putrinya ke ibu kota Dhaka untuk pengobatan. Dokter menduga gadis muda memiliki penyakit manusia pohon, tetapi masih melaksanakan tes untuk mengkonfirmasi. Gadis telah dibawa ke rumah sakit yang sama yang telah menyediakan pengobatan untuk pria malang ini, dikenal sebagai pria pohon Bangladesh. Pria pohon bertahan dengan 5 kg pertumbuhan seperti kayu pada tangan dan kakinya, sebelum menerima beberapa operasi selama lebih dari 1 tahun, agar semuanya dapat dihilangkan. Dokter penuh harapan bahwa gadis hanya memiliki bentuk ringan dari penyakit tersebut, yang dapat mereka hilangkan dengan 1 kali operasi. Bocah 10 tahun ini punya tubuh yang lebih berotot dari tubuh Anda. Nguyen Huang Nam dari Vietnam menjadi perbincangan publik setelah foto-foto tubuhnya yang atletis viral di media sosial. Orang tua Huang Nam mengaku bahwa tubuh putranya selalu lebih berotot dibandingkan anak-anak seusianya. Namun, otot pada tubuh Huang Nam tidak ia dapatkan dari hasil berdiet atau olahraga ekstrim, melainkan karena ia menderita mutasi otot langka. Menurut wali Huang Nam, Kim Uyen, kepada media lokal South Star, bahkan ketika anak itu lahir, dokter memperhatikan bahwa ia sudah memiliki otot yang lebih berkembang daripada bayi umumnya. Ketika usia Huang Nam menginjak 6 tahun, otot di tubuhnya sangat jelas berkembang. Karena takut akan berimbas pada kesehatan putranya, orang tua Huang Nam membawanya ke rumah sakit anak di Ho Chi Minh. Setelah menjalani beberapa tes, dokter mengatakan bahwa Huang Nam memiliki hypertrophy atau juga sindrom Superman yang membuat ototnya berkembang lebih dibandingkan orang lain. Menurut dokter yang memeriksa Huang Nam, kondisi ini cukup langka dan hanya ada beberapa kasus di dunia. Namun pernyataan dokter pada artikel dari South Star kurang tepat karena sindrom Superman itu sendiri adalah kelainan kromosom XYY dengan gejala yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Huang Nam. Sementara itu, hypertrophy atau juga dikenal sebagai hypertrofi otot terkait myostatin adalah kondisi langka yang ditandai dengan berkurangnya lemak tubuh dan peningkatan ukuran otot. Menurut penjelasan dari National Library of Medicine, hypertrofi otot terkait myostatin tidak diketahui menyebabkan masalah medis apapun, dan individu yang terkena dampaknya normal secara intelektual. Meskipun tidak berimbas pada kesehatannya, orang tua Huang Nam berkata bahwa kondisi tersebut membuat Huang Nam menderita kaku otot dan kurang fleksibel. Itulah mengapa, meskipun Huang Nam menunjukkan minatnya pada binaraga dan latihan beban, orang tuanya menyarankan ia agar belajar karate atau yoga untuk mengurangi kekakuan ototnya. Huang Nam memang memiliki penampilan yang tampak lebih kuat dibandingkan teman sebayanya. Tapi Huang Nam tetaplah seorang anak kecil berusia 10 tahun. Terkadang ada influencer lokal yang mengajaknya untuk berkolaborasi dan mengundangnya ke dalam vlog. Tapi orang tua Huang Nam menolaknya. Mereka takut jika perhatian publik nantinya bisa berdampak buruk bagi putranya. Huang Nam juga pernah menarik perhatian seorang binaragawan dari sekolah berbakat di Dong Nai yang bersedia melatihnya tanpa dipungut biaya. Huang Nam berlatih di sana selama 3 bulan bersama saudara dan saudarinya yang lain. Namun mungkin karena ia masih muda, Huang Nam kembali pulang ke rumahnya demi kestabilan psikologinya. Kini Huang Nam kembali tinggal bersama keluarganya dan menjalani kehidupannya layaknya anak-anak seusianya. Sehat terus Huang Nam!